Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidah Safiyah, tawanan perang, putri ulama Yahudi yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab adalah bangsawan Bani Nadir, keturunan Nabi Harun alaihi salam. Jika ditarik garis nasabnya, Nabi Musa alaihi salam terhitung sebagai pamannya. Rasulullah pernah mengatakan padanya, "Sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu pun seorang nabi, dan engkau dalam naungan seorang nabi. Bagaimana kau tidak bangga dengan hal itu?" Sayyidah Safiyah lahir tahun 9 sebelum hijrah dan wafat 50 hijriah. Tahun lahir dan wafat itu bertepatan dengan 613 Masehi dan 670 Masehi. Sebelum memeluk Islam, Sayyidah Safiyah pernah menikah dengan Salam bin Abi Hakik, kemudian dengan Inanah bin Abi Al-Hakik, penguasa benteng Al-Qumus, benteng yang paling megah di Khaybar. Keduanya adalah kesatria dan penyair terbaik dari kaumnya. Kala itu, penyair menempati posisi mulia. Mereka terhitung sebagai cerdik cendekia. Ayah Sayyidah Safiyah, Huyai bin Akhtab, adalah tokoh Yahudi sekaligus ulama mereka. Sang ayah tahu bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi akhir zaman. Ia tahu persis sejak kali pertama kaki Nabi yang mulia menjejak tanah Yatsrib, nama Madinah di masa lalu. Namun ia sombong dan menolak kebenaran. Karena apa? Karena Nabi itu berasal dari Arab, bukan dari anak turunan Israel atau Nabi Yakub. Keadaan ini diceritakan Sayyidah Safiyah sebagai berikut. Tak ada seorang pun anak-anak ayahku dan pamanku yang lebih keduanya cintai melebihi aku. Tak seorang pun anak-anak keduanya membuat mereka gembira, kecuali ia melibatkan aku bersamanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba, perkampungan Bani Amr bin Auf, ayah dan pamanku, Abu Yasir bin Akhtab, datang menemuinya di pagi buta. Demi Allah, mereka baru pulang menemui kami saat matahari menghilang. Keduanya datang dengan ekspresi layu, lunglai, dan jalan tergontai lesu. Aku berusaha membuat mereka gembira seperti yang biasa kulakukan. Demi Allah, tak seorang pun dari keduanya peduli walau hanya sekedar menoleh padaku. Aku dengar pamanku Abu Yasir bicara pada ayahku. "Apakah dia itu memang si Nabi itu?" "Iya, demi Allah," jawab ayah. "Kau kenali dia dari sifat-sifat dan tanda-tandanya?" tanya paman lagi. "Iya, demi Allah," ayah memberikan jawaban yang sama. "Lalu bagaimana keadaan dirimu terhadapnya?" tanya paman. Ayah menjawab,
demi Allah permusuhan selama aku masih hidup. Diceritakan oleh Musa bin Uqbah Az-Zuhri bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, Abu Yasir bin Akhtab datang menemui beliau. Ia mendengar ucapan-ucapan beliau. Setelah itu, ia kembali ke kaumnya dan berkata, "Taatilah aku. Sesungguhnya Allah telah mendatangkan pada kalian seseorang yang kalian tunggu-tunggu. Ikutilah dia, jangan kalian menyelisihinya." Kemudian Huyai bin Akhtab yang merupakan pimpinan Yahudi segera beranjak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia duduk dan mendengar ucapan Nabi. Setelah itu pulang menuju kaumnya. Ia berkata, "Aku telah datang menemui laki-laki itu. Demi Allah, aku akan senantiasa memusuhinya selamanya." Karena Huyai adalah seorang tokoh yang ditaati. Abu Yasir berkata, "Hai anak pamanku, ikutlah bersamaku dalam permasalahan ini. Selain ini, silahkan tidak bersamaku sekehendakmu. Kau tidak akan binasa." Huyai menjawab, "Tidak, demi Allah aku tak akan menurutimu." Ia dikuasai oleh setan dan kaumnya mengikuti pandangannya. Setelah kejadian itu, Sayyidah Safiyah mengetahui bahwa Rasulullah berada dalam jalan yang benar. Ternyata selama ini kaumnya tidak memberitahukan tentang Nabi Muhammad kepada dirinya. Perang Khaybar. Sejak Nabi tiba di Madinah, orang-orang Yahudi Khaybar telah bulat menolak ajakan damai. Kebuntuan tersebut tak dapat didobrak kecuali dengan perang. Pada pertengahan kedua bulan Muharram tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama segenap pasukan Muslim disertai persenjataan dan perlengkapan perang yang lengkap menuju Khaybar. Begitu melihat mereka, Rasulullah berseru, "Allahu Akbar, hancurkan Khaybar. Sungguh ketika kami turun di halaman suatu kaum, amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang mendapat peringatan itu." Setelah pertempuran berdarah yang terjadi antara iman dan kekufuran itu berlangsung, perang berakhir dengan kemenangan di pihak kebenaran dan Islam mengalahkan kebatilan dan kekufuran. Khaybar pun runtuh. Benteng-bentengnya berhasil ditembus. Para laki-lakinya terbunuh, termasuk Huyai bin Akhtab. Sedangkan para wanita menjadi sandera. Salah seorang wanita yang menjadi sandera adalah seorang bangsawan Bani Nadir, Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ia adalah kembang para wanita Khaybar yang paling mulia bagi mereka. Dan saat itu Sayyidah Safiyah belum genap berusia 17 tahun. Saat para tawanan dikumpulkan, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku seorang budak wanita dari tawanan ini." Nabi menanggapi, "Silahkan, ambillah seorang budak perempuan." Dihya malaikat Jibril suka menyerupainya. Ini memilih Sofia binti Huyai. Lalu datang seseorang menemui Nabi. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda telah memberikan Dihya seorang Safiyah binti Huyai, seorang tokoh Bani Quraidah dan Bani Nadir, wanita yang tidak layak untuk siapapun kecuali Anda." Kemudian Nabi bersabda, "Panggil Dihya bersama dengan Safiyah." Dihya pun datang membawa Safiyah. Saat Nabi melihat Safiyah, beliau berkata pada Dihya, "Pilihlah tawanan wanita selain dirinya." Dihya pergi tanpa membawa pulang Safiyah. Dia memilih tahanan yang lain untuk dijadikan budak. Sementara Rasulullah mempunyai bagian harta perang yang biasanya dikenal dengan istilah safi, jarahan perang yang dipilih pemimpin untuk dirinya. Rasulullah bebas dalam memilih apakah ingin memilih budak laki-laki, budak perempuan, atau kuda selama belum melebihi seperlima. Dalam deretan tawanan itu ada juga Kinanah ibnu Rabi, suami Safiyah binti Huyai, yang saat itu menjadi penanggung jawab harta simpanan Bani Nadir.
Akhirnya ia diseret untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menanyakan kepadanya tentang gudang kekayaan Khaybar itu, tetapi ia tidak mau memberitahukan di mana gudang itu berada. Ia bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak memegang rahasia tentang harta simpanan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah pun bersabda, "Jika ternyata kami menemukannya padamu, akankah kami membunuhmu?" Kinanah menjawab, "Ya." Tatkala Rasulullah menemukan bahwa harta itu memang disimpan di rumahnya, beliau mengirim Kinanah kepada Muhammad bin Salamah agar dihukum pancung sebagai balasan untuk saudara Muhammad, Mahmud ibnu Salamah, yang dibunuh oleh kaum Yahudi dalam perang tersebut. Para wanita Kumus pun digiring sebagai tawanan. Rombongan itu dipimpin oleh Sayyidah Safiyah, ditemani oleh seorang saudari sepupunya. Mereka digiring oleh sang muazin Rasulullah, Bilal bin Rabah. Bilal membawa para tawanan melewati medan pertempuran yang telah berakhir. Medan itu dipenuhi oleh mayat orang-orang Yahudi yang terbunuh. Saudari sepupu Safiyah itu pun menjerit dan histeris melihat pemandangan tersebut. Ia menutup wajahnya, lalu ia lumburkan debu di kepala sambil menjerit sekeras-kerasnya, meratapi para laki-laki kabilahnya. Sementara itu, Sayyidah Safiyah hanya terdiam, tetap tenang dan tampak bersedih. Namun, ia sama sekali tidak bersuara atau meratap sedikit pun. Sayyidah Safiyah dan saudarinya dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, ketenangan menyelimuti wajah Sayyidah Safiyah yang cantik jelita. Sementara itu, rambut saudari sepupunya tampak tidak karuan dan berlumuran debu dengan baju yang tercabik-cabik. Ia tidak henti-hentinya meratap, menjerit dan menangis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Rasulullah mendekati Safiyah dan memandangnya dengan penuh simpati dan belas kasih. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, apakah engkau sudah kehilangan belas kasih hingga mengajak kedua wanita ini melewati jasad para laki-laki mereka yang terbunuh?" Dua pilihan. Sayyidah Safiyah adalah seorang wanita tawanan yang bertakwa, bersih dan suci. Ialah wanita yang memiliki dua mata yang berkaca-kaca, kejernihan yang paling jernih. Rasulullah memberikan pilihan kepada Sayyidah Safiyah, apakah ingin dimerdekakan, kemudian akan dikembalikan kepada kaumnya yang masih hidup di Khaybar, ataukah ingin masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Sayyidah Safiyah memilih untuk masuk Islam dan menikah dengan beliau dengan emas kawin kemerdekaannya. Pada saat itu Sayyidah Safiyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memeluk Islam dan saya sudah percaya kepadamu sebelum engkau mengajak saya. Saya sudah sampai pada perjalananmu. Saya tidak punya keperluan kepada orang-orang Yahudi. Saya sudah tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai saudara yang merdeka. Lalu untuk apa saya kembali kepada kaumku?" Dalam suatu hadis dari Anas disebutkan bahwa saat membawa Sofiyah binti Huyai, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau menikah denganku?" Safiyah menjawab, "Wahai Rasulullah, ketika masih menjadi musyrik pun aku telah mengharapkan hal itu. Apalagi jika Allah memberiku kesempatan untuk itu dalam Islam." Rasulullah pun menunggu Safiyah sampai suci dari haid. Setelah suci, beliau memerdekakan dan menikahinya. Kemerdekaannya itulah yang menjadi mas kawin bagi Safiyah. Setelah Rasulullah menikahi Safiyah, beliau menunggu di Khaybar hingga Safiyah menjadi tenang. Setelah itu, beliau memboncengkan Safiyah menuju sebuah rumah di ujung Khaybar yang jaraknya kurang lebih 6 mil dari Khaybar. Rasulullah bermaksud menjadikan Safiyah sebagai pengantin. Tetapi Safiyah menolak dan tidak mau jika Rasulullah melakukannya. Penolakan dan keengganan Safiyah memberatkan Rasulullah. Setelah itu, beliau kembali untuk menyiapkan pasukan dan segera kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan itu, beliau melewati daerah Sahbah. Selanjutnya, beliau perintahkan pasukan agar
berhenti dan turun untuk sekedar istirahat di tempat tersebut. Saat itulah beliau melihat Sayyidah Safiyah tampak sudah siap menjadi pengantin. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Ummu Sulaim binti Malhan atau Ummu Anas bin Malik mendatangi Safiyah lalu menyisir rambutnya, merias dan memakaikan wewangian. Safiyah pun muncul sebagai seorang pengantin yang cantik dan menawan hingga memesona seluruh mata yang memandang. Bahkan Ummu Sinan al-Aslamiyah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat wanita yang lebih cerah daripada Safiyah. Madinah Al-Munawwarah begitu bersinar oleh sukacita atas pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terselenggaralah walimatul ursh yang sangat ramai. Semua orang menikmati suguhan Khaybar yang lezat hingga kenyang. Setelah itu Rasulullah menemui Sayyidah Safiyah dengan hati yang masih menyisakan sedikit duka dan tekanan atas penolakan Sayyidah Safiyah sebelumnya untuk menjadi pengantin beliau. Sayyidah Safiyah binti Huyai sang pengantin yang cantik itu menyambut Rasulullah dengan wajah berseri. Saat memandangnya, Nabi melihat ada bekas lebam di wajah istrinya itu. Beliau bertanya, "Apa ini?" Sayyidah Safiyah bercerita kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pada malam pengantinku dengan Kinanah bin Rabi, aku bermimpi melihat purnama jatuh ke pangkuanku. Ketika bangun dari tidur, aku ceritakan mimpiku itu kepada Kinanah. Dengan marah ia berkata, 'Hal itu terjadi tiada lain karena engkau mengharapkan si Raja Hijaz Muhammad.' Ia pun menampar wajahku dan hingga kini bekas tamparan itu masih ada di wajahku. Demi Allah, saat itu aku sama sekali tidak menyebut-nyebut dirimu." Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.